Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Bisa bobo nggak semalam? Bisa. Habis mukbang langsung bobo. Ricis kayaknya banyak banget ricis ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga teman-teman semuanya ya, sahabat-sahabat, tentunya pada kesempatan kali ini saya informasikan untuk jadwal kegiatannya pada hari ini Jumat ya. Kita akan memulai perjalanan untuk menuju ke objek pertama, yaitu Universitas Negeri Jakarta ya. Sesampainya nanti di Universitas Negeri Jakarta, aktivitas untuk pengambilan foto dan video. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Lubang Buaya ya. Buayanya yang lagi pegang kamera. Yang lagi pegang kamera itu buaya, itu buaya darat ya. Ya, ke Monumen Pancasila Sakti teman-teman ya. Kita ke Monumen Pancasila Sakti kurang lebih nanti jam 10 diharapkan sudah selesai untuk aktivitas di ataupun kunjungan di Lubang Buaya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung ya. Dan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat tentunya nanti kita situasional, apakah mau di rest area masjid di 57, mudah-mudahan bisa ya, karena lebih nyaman di sana. Mudah-mudahan kita akan bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di rest area ataupun di masjid rest area 57 ya. Nah selanjutnya setelah itu kita lanjutkan perjalanan kembali setelah sholat Jumat menuju ke rumah makan ya. Kita akan makan siang terlebih dahulu, yaitu di Sadang Purwakarta, untuk makan siang sekaligus mengantarkan Bapak Ibu adik semuanya berbelanja oleh-oleh ya. Setelah itu kurang lebih sekitar jam 3 kita keluar dari rumah makan ya. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung, yaitu menuju ke Saung Angklung Ujo ya. Nah sesampainya di sana sekitar jam 5 silakan untuk langsung masuk untuk menikmati hidangan makan sore terlebih dahulu ya, untuk makan malam atau makan sore. Setelah itu melaksanakan ibadah sholat. Nah setelah sholat maghrib dan isya langsung menuju ke pentas seninya ya. Ke pentas seninya silakan nanti Bapak Ibu adik semuanya akan kami arahkan untuk menuju ke pentas seninya ya, untuk menyaksikan pentas seni dan budaya di Saung Angklung Ujo. Tentunya Bapak Ibu adik semuanya insya Allah akan kerasan ya, kalau bahasa Jawa kerasan, insya Allah akan apa namanya, puas nanti di Saung Angklung Ujonya ya, akan menikmati beberapa pertunjukan seni dan budaya tentunya ya. Ada beberapa, yaitu ada seni tari ataupun wayang golek ya, pertunjukan wayang golek, ada seni tari-tarian, seni tari Nusantara ya, ada seni tari topeng, dan juga nanti kita akan diajak untuk bernyanyi bersama, berjoget bersama, dan terakhir kita akan diajak untuk memainkan alat musik angklung ya. Itu kurang lebihnya ya di kegiatan di Saung Angklung Ujo teman-teman semuanya ya. Nah setelah itu jam 8 kita selesai, setengah 9 kita masuk ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Cibaduyut. Mau belanja kaos? Mau belanja kaos ya? Mau di Cibaduyut? Ya, kaos, boneka, souvenir, dan sepatu, sandal, tas ya, itu banyak di Cibaduyut, silakan ya. Kurang lebih jam 10 ya kita selesai berbelanja di Cibaduyut, langsung ke dalam bus kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju ke SMP Negeri 1 Wanerja. Dan diperkirakan sekitar subuh atau jam 4 ya, jam 4 pagi kita akan sampai di lokasi. Dan mudah-mudahan tentunya semuanya akan berjalan dengan lancar dan nyaman ya, sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Baik, itu tentunya informasi tentang jadwal kegiatan kita pada hari ini Jumat ya, Jumat tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan Februari tahun 2024. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Masih ngantuk ya? Berarti semalam nggak bobo, habis makan ricisnya level berapa? Yang pedas banget mungkin ya, jadi nggak bisa bobo ya. Baik, kita melanjutkan perjalanan menuju ke UNJ, kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan dari sini menuju ke Universitas Negeri Jakarta ya, sambil ditemani musik saja ya teman-teman ya. Oke, ditemani musik atau mau kerekan lagi? Enggak? Oke, ditemani musik saja ya. Baik,
Itu informasi yang bisa saya sampaikannya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati suasana Jakarta dan selamat menikmati perjalanan menuju ke Universitas Negeri Jakarta bersama dengan kami Biro Perjalanan Wisata Zalbator Majenang, sahabat dekat wisata Anda. Selamat pagi, adik-adik. Ini datang berkunjung di sini, teman-teman yang kami hormati. Bapak, ibu gurunya ada kan? Ada. Dan beserta adik-adik sekalian dari SMP Negeri 1 Cilacap, tahunya ya. Wanaraja. Wanaraja, ya di Cilacap. Ini kami atas nama Kepala Monumen Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya dan selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Nah, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Agus Priyanto, berpangkat Sersan Kepala, berdinas di sini di Monumen Pancasila Sakti. Nah, pagi hari ini diperintahkan untuk membantu adik-adik sekalian. Untuk jalannya pemanduan, diharapkan adik-adik bisa melaksanakan tata tertib dengan mendengarkan dan menyimak apa yang Bapak sampaikan. Bisa? Soeharto, ya, Presiden kita yang kedua. Yang paling bisa, ya. Kemudian, di mana lokasi Monumen Pancasila Sakti ini berlokasi di Jalan Pondok Gede, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cimayon, Jakarta Timur. Nah, kemudian untuk luas area Monumen Pancasila Sakti ini mencapai 14,6 hektar. Kemudian, mengapa dibangun Monumen Pancasila Sakti ini bertujuan yang pertama mengenang jasa para pahlawan revolusi, kemudian mengingatkan kita kembali akan bahaya laten komunis, terutama untuk generasi muda seperti adik-adik. Ya, untuk rekreasi dan edukasi. Jadi kita berwisata, liburan ke sini beserta dengan belajar tentang sejarah terkait dengan sejarah di sini, yaitu tentang PKI. Ada yang tahu nggak, adik-adik? PKI itu apa? Ayo, Partai Komunis Indonesia, ya. Partai Komunis Indonesia. Jadi dulunya di negara kita ada suatu partai namanya PKI yang cukup besar dan sangat kuat. Kenapa besar dan kuat? Karena sebelum kemerdekaan ya, bangsa Indonesia, PKI itu sebenarnya sudah ada. Kemudian terbesar ke-4
tahun 1955. Solusi PK34 yang pertama yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua Partai Masyumi. Ketiga yaitu Partai Nahdlatul Ulama. Dan keempat terakhir yaitu Partai Komunis Indonesia. Ya, nah sekarang sudah tidak ada lagi PK itu, sudah lama dibubarkan. Nah, resminya dibubarkan tahun 1966. Ya, dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena ada dua hal. Yang pertama yaitu tujuan dari PK itu, ya, bertujuan ingin mengkomuniskan bangsa Indonesia dengan mengganti ideologi kita, yaitu ideologi dirubah menjadi ideologi komunis. Ya, itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, PKI melaksanakan pemberontakan, di mana ada dua kali pemberontakan yang dilakukan PKI. Yang pertama dilakukan di Madiun, di Jawa Timur. Ya, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 18 September tahun 1948. Ya, itu dipimpin oleh Musa Munawar dan Amir Sarifudin. Waktu ini memimpin dalam pemberontakan yang pertama. Untuk yang menjadi korbannya cukup banyak, ya, ada ribuan. Ya, tercatat dalam sejarah ada 1920 jiwa yang menjadi korban. TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ya, dan dipimpin langsung oleh Kolonel Gatot Subroto. Itu pemberontakan pertama. Kemudian yang kedua, ya, pemberontakan yang kedua dilakukan di Jakarta. Nah, tepatnya di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di Jakarta, di mana? Kok ketawa-ketawa itu? Kenapa itu? Ada yang tahu nggak? Nah, tahu, ya, jangan ketawa ya kalau nggak tahu ya. Nah. Pemberontakan yang kedua, ya, dilakukan di Jakarta Timur, di Desa Lubang Buaya, tepatnya di sini. Ya, sinilah kejadian pemberontakan yang kedua yang kita kenal sekarang sebagai G30 SPKI, ya, atau Gerakan 30 September. Ya. Nah, pertanyaannya, tanggal berapa kejadiannya? Tanggal 30. Tanggal 1 Oktober. Ya, tanggal 1 Oktober. Itu kegiatannya, ya. Jadi bisa membedakan. Gerakannya namanya G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Namun kejadiannya tanggal 1 Oktober. Ya, itu bisa dilihat adik-adik. Kemudian saat itu ada pemimpinnya, namanya DN Aidit, benar ya. DN Aidit, ya, itu pemimpin dari pemberontakan yang kedua dilakukan di Jakarta, ya, di Desa Lubang Buaya, dari kalangan jenderal. Ya, ada 6 jenderal dan 1 perwira pertama dari kalangan jenderal, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Ya, kemudian yang kedua Jenderal R. Suprapto. Ya, kemudian yang ketiga Jenderal MT Haryono. Kemudian yang keempat Jenderal S. Parman. Ya, kemudian yang kelima Jenderal B.I. Panjaitan. Dan terakhir dari kalangan jenderal yaitu Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Ya, kemudian satu lagi dari kalangan perwira pertama, masih muda umurnya. Ya, saat itu posisinya sebagai ajudan Bapak Nasution. Umurnya waktu itu masih 26 tahun. Ya, beliau cukup ganteng karena
karena keturunan dari Prancis. Ya, veteran dari Prancis. Namanya Lecto Pierre Andreas Tendean. Ya, terus satu-satunya dari perwira pertama. Jadi ada 7 korban ya yang kejadiannya di sini. Dan untuk pemerintah menganugerahi sebagai pahlawan revolusi.
Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini? Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Ku tak punya pilihan yang dikendali pikiran. Ada namamu disebut, disitulah arahku berjalan. Sudah paham kan sejauh ini? Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Soal cinta aku jatuh, ini janjiku untuk hadir dan mencintaimu di hari baikku dan di hari burukku. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Ku maafkan, memang sebegitunya aku. Soal cintaku jatuh, sedia aku sebelum hujan. Bulan dipanggil kan? Dipanggil? Ya. Siap, tunggu sebentar.
Rakaton waspada kumrangan pada nempuh mawas pada deni rakaton tumrangan pada sang Sri Ramadeni Raya mangadep mapak yuda deni ngalaga deni radurung kasarang yuda ngangkilingi Hanuman Prabacana Suta lan sastra jingga den nirawang sangandika Hanuman kaula nuwun Gusti Prabu kakumaha dinagat ayeuna Gusti dan terapikeun mulakeun deui Gusti Sita sakat ka Gusti Prabu deui harus gimana saat ini saya cepot bersama Raden Hanuman agar Dewi Sita kembali kepada Gusti Ramadan. Sekarang dua kau harus ikut bersamaku pergi ke negara Alengka Hanuman untuk mengambil kembali istriku Dewi Sinta yang sudah diambil oleh Rahwana. Now you have to come with me Hanuman to bring Queen Sinta my wife back for me Hanuman. Saya Gusti Prabu, saya minta raga kalimutan kami Gusti Prabu. Tenangkan, saya akan udal-adulkan semua pasukan-pasukan Selawangan. Tenangkan. Nuhun cepot. Harus kapan saya menyiapkan pasukan-pasukan Gusti Prabu? Sekarang juga Hanuman ikut bersamaku. Saya malah mengiringan Gusti Prabu. Maju Hanuman. Lima pukulan Hanuman. Bos, siap bos. Awas. Bisa berkali jaya sempat. Iya. Hanuman akan membeli pelajaran kepada Rahwana, terima pusaka Kurahwana.
Thank you.